Salam diplomasi. Belakangan ini kita melihat suatu fenomena yang baru dalam politik luar negeri Indonesia, yaitu diplomasi perdamaian. Dan hal ini kita lihat dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Rusia dan Ukraina, dan juga dalam upaya diplomasi Indonesia untuk menangani konflik atau krisis di Myanmar, di Rohingya, bahkan di Afghanistan. Dalam video ini saya ingin mengajikan suatu kerangka tools of analysis yang berisi 12 checklist yang bisa menjadi pedoman bagi juru damai Indonesia dalam menangani konflik. Tidak semua checklist ini mutlak perlu, tapi paling tidak sebagian harus ada dalam upaya diplomasi perdamaian Indonesia dimanapun dan kapanpun dan dalam situasi apapun. Berikut checklist untuk penanganan konflik. Pertama adalah faktor kredibilitas, yaitu apakah sang juru damai mempunyai reputasi atau prestasi atau niat yang baik, benar dan tulus untuk membantu menengahi konflik sebagai honest broker. Contohnya di sini adalah ketika Sekjen PBB Boutros Ghali mendapat kepercayaan untuk menjadi mediator dalam perundingan 3 pihak antara Indonesia dan Portugal untuk menyelesaikan masalah Timur Timur. Atau ketika pemerintah Indonesia di tahun 1990-an dipercayai untuk menjadi mediator atau fasilitator dalam perundingan antara pemerintah Filipina dengan pemberontak Moro National Liberation Front di Filipina. Faktor kunci di sini adalah para pihak yang berkonflik harus meyakini bahwa sang juru damai mempunyai niat yang baik dan tulus dan bisa bersikap fair dan adil dalam upayanya untuk menengahi konflik tersebut. Checklist kedua adalah akses terhadap semua pihak yang berkonflik. Tanpa adanya akses ini, sang juru damai tidak mungkin bisa menjalankan peran. Contoh akses di sini adalah ketika Menlu Indonesia Ali Alatas di akhir tahun 1980-an sebagai mediator konflik dapat merangkul semua pihak yang bertikai. Checklist ketiga adalah consent, yaitu restu atau persetujuan dari semua pihak yang berkonflik terhadap peran sang juru damai. Ini adalah suatu hal yang mutlak harus ada. Kalau satu saja pihak yang terlibat dalam konflik menolak peran juru damai, maka peran juru damai tersebut otomatis akan kandas. Sengketa teritorial Pulau Sipa dan Ligitan misalnya, diselesaikan melalui peran Mahkamah Internasional dan ini hanya bisa terjadi karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang bertikai, yaitu pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia. Checklist keempat adalah timing. Semua konflik ada waktu matangnya untuk bisa diselesaikan dan seringkali ini tidak bisa dipaksakan. Contohnya adalah Aceh, ini adalah suatu konflik yang sudah berlangsung selama 30 tahun dan semua upaya perdamaian yang dilakukan sempat kandas. Solusi politik damai baru bisa terjadi setelah terjadi bencana tsunami di akhir tahun 2004. Kalau tidak ada bencana tsunami, mungkin tidak akan ada penyelesaian konflik Aceh. Checklist kelima adalah entry point, yaitu bagaimana sang juru damai dapat mencari dan menemukan pintu masuk dalam proses konflik. Pemerintah Amerika Serikat misalnya, di awal tahun 1960-an berminat untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda mengenai Irian Barat, tapi sulit menemukan pintu masuk. Akhirnya, diplomat Amerika Ellsworth Bunker yang menjadi negosiator Amerika Serikat berhasil menemui pintu masuk tersebut melalui jalur Sekjen PBB yang menunjuk Ellsworth Bunker sebagai diplomat Amerika untuk menjadi mediator antara Indonesia dan Belanda untuk konflik Irian Barat. Dan akhirnya Ellsworth Bunker berhasil menemukan solusi damai di Irian Barat. Dalam konflik MNLF di Filipina juga Indonesia dapat menemukan pintu masuk dalam proses konflik melalui jalur OKI. Checklist ke-6 adalah konsep peran yang jelas. Karena gradasi keterlibatan juru damai ini bisa berbeda-beda, perlu ditentukan peran juru damai yang jelas, yaitu apakah sebagai mediator, apakah sebagai fasilitator, adjudikator, sebagai pemain di belakang layar, pembisik, atau berperan menangani hanya aspek tertentu dalam suatu konflik. Misalnya Sekjen PBB hanya menangani aspek ekspor pangan dalam konflik Rusia-Ukraina. Checklist ke-7 adalah perlunya suatu konsep mengenai proses yang jelas. Semua proses perdamaian perlu strategi yang jelas mengenai proses seperti apa yang akan dirintis. Misalnya dalam bentuk roadmap, langkah-langkah ke depan
untuk menyelesaikan konflik. Di Laut Cina Selatan misalnya, sebelum tahun 1990-an, semua negara yang mempunyai klaim terhadap Laut Cina Selatan tidak ada yang mau bertemu untuk membahas konflik mereka. Dalam situasi ini, diplomat Indonesia Hasyim Jalal merintis suatu lokakarya informal Laut Cina Selatan yang mengundang para pejabat negara-negara yang mempunyai klaim di Laut Cina Selatan untuk hadir secara informal dalam kapasitas pribadi, jadi bukan sebagai wakil negara. Dan akibatnya untuk pertama kalinya semua pihak yang bersengketa di Laut Cina Selatan dapat bertemu dalam satu forum untuk membahas pertikaian mereka, dan substansi dari pertemuan itu kemudian menginspirasi deklarasi ASEAN mengenai Laut Cina Selatan. Checklist ke-8 adalah perlunya suatu konsep solusi, yaitu kejelasan mengenai bentuk penyelesaian yang ditargetkan. Untuk konflik Timur Timur, solusinya adalah referendum yang dijalankan oleh PBB. Untuk sengketa Stipa dan Ligitan, solusinya adalah arbitrase internasional. Untuk konflik Indonesia dengan Malaysia dan Singapura di tahun 1990-an, solusinya adalah mengakhiri politik konfrontasi. Untuk konflik Aceh, solusinya adalah otonomi khusus dalam kerangka NKRI. Checklist ke-9 adalah skill negosiasi. Sang juru damai mutlak harus mempunyai kapasitas, ilmu, dan kecanggihan untuk menyelesaikan konflik. Hal ini merupakan faktor kunci dalam keberhasilan Indonesia menyelesaikan konflik di Kamboja, di mana waktu itu Menlu Ali Alatas menunjukkan kepiawaian yang luar biasa dalam menjembatani posisi berbagai pihak yang berkonflik, mendorong kompromi, meyakinkan negara-negara besar yang ikut terlibat dalam konflik sehingga akhirnya dapat dirampungkan teks perjanjian damai yang final di Paris tahun 1991. Checklist nomor 10 adalah perlunya dibentuk suatu tim. Tujuan dari tim ini adalah untuk secara khusus, secara sistemik, dan secara profesional mengurus segala aspek yang berkaitan dengan diplomasi perdamaian, baik aspek politik, aspek substansi, maupun aspek teknisnya. Semua upaya resolusi konflik Indonesia yang serius pasti memerlukan kehadiran suatu tim yang khusus ini. Apakah ini untuk perundingan Stipa dan Ligitan, perundingan Timur Timur, perundingan Kamboja, dan lain sebagainya. Checklist ke-11 adalah dukungan eksternal, yaitu apakah ada pihak eksternal negara-negara lain yang juga ikut mendukung dan mendorong proses perdamaian dan ikut bermain mungkin di lini lain dalam proses konflik ini. Untuk perundingan konflik Aceh misalnya, Indonesia aktif memberdayakan peran Malaysia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa di belakang layar. Checklist 12, checklist yang paling akhir adalah keberlanjutan. Semua proses perdamaian memerlukan waktu. Negosiasi hukum laut misalnya memakan waktu 30 tahun lebih di forum PBB. Konflik Kamboja, konflik Timur Timur, konflik Laut Cina Selatan, semua proses ini menuntut kegigihan, kesabaran, keuletan, kesungguhan, dan keberlangsungan. Tanpa keberlanjutan, mustahil akan ada solusi damai. Demikian 12 checklist diplomasi perdamaian. Silakan digunakan sebagai tools of analysis Anda dan semoga bermanfaat. Saya Dino Patijalal dari Foreign Policy Community of Indonesia. Salam diplomasi.